Halo, selamat berjumpa lagi di podcast Ika Excite. Nah, jadi kali ini saya Alia yang dipercaya buat jadi host buat nemenin viewers setia Ika Excite nih. Nah, mungkin buat podcast Ika Excite kali ini kami kedatangan tamu kehormatan nih, yaitu senior saya sendiri, yaitu Mas Fajar nih. Mungkin bisa kita langsung kulik aja kali ya, oke? Jadi Ika Excite, inspiring the new side. Nah, mungkin selamat datang Mas Fajar. Terima kasih Mbak Alia, terima kasih sudah mengundang saya. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat, baik alhamdulillah. Buat kerjaan lancar lah ya Mas? Lancar. Ya. Mungkin pertama-tama boleh perkenalan dulu kali ya Mas? Perkenalan ya. Nama Fajar Saiful Bahri, silakan dipanggil Mas Fajar aja. Saya Teknik Sipil Undip angkatan 99, lulus 2004. Dari situ saya langsung berkarya di awal-awal sebagai manajemen trainee di PT PP Persero Tbk, berkarir di situ dari level set engineer di proyek sampai sekian lama, kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjalani higher education dari perusahaan di bidang business administration atau business strategic. Dari situ saya mengalami switch of career ke bidang business development untuk kemudian beralih lagi di korporasi ya, corporation life. Kemudian di situ saya ditugaskan di anak-anak usaha dan sampai saat ini saya ditugaskan di afiliasi PT PP yaitu namanya PT Indonesia Ferry Property atau disingkat IFPRO gitu. Oke, jadi buat Mas Fajar itu kan angkatan 99 ya? Ya. Nah itu zaman-zaman itu kan kayak lagi susah-susahnya nyari kuliah, itu mungkin boleh diceritain gak Mas? Nyari apa? Kuliah. Enggak ya? Enggak sih. Gimana masuknya lewat jalur PTN? Tuh belajarnya berarti kayak enggak, biasa aja belajarnya? Ya belajar sepantasnya aja gitu. Emang perlunya gimana belajar ya belajar gitu. Oke. Berarti buat angkatan 99 itu kan teknik sipilnya tuh udah di atas ya Mas? Udah di atas. Itu berarti masih rimbun gitu atau gimana Mas? Dulu mungkin baru awal-awal ya Undip beroperasi atau melakukan kegiatan belajar mengajar di atas. Sudah ada beberapa fakultas dan jurusan yang beroperasi selain teknik sipil ya. Teknik sudah banyak, ada elektro sudah, kimia, arsitek, planologi, mesin. Terus di angkatan saya baru dibuka itu teknik industri. Terus fakultas lain sudah ada di sini juga yaitu MIPA, FKM, psikologi, perikanan, perikanan masih di bawah, kelautan sudah di atas. Dulu sih pohonnya masih baru ditanemin, masih disanggah-sanggah gitu, masih panas lah dulu. Kalau sekarang sudah rimbun, udah bagus. Mungkin ini topiknya agak sensitif ya, cuma boleh diceritain gak Mas? Dulu tuh ada kayak perpeloncoan atau gimana gitu Mas? Perpeloncoan ya dulu mungkin masih ada dikit-dikit masih ada. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya. Tapi dulu mungkin ya niatnya senior itu ingin memfamiliarisasi bahasa halusnya memfamiliarisasi kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kalau selama kuliah gitu ada pengalaman horor gitu nggak Mas? Horornya saya itu kalau mau ujian belum dapat surat puasnya itu horor. Terus kemudian kalau keluar pengumuman nilai terus dapatnya D atau atau E, nah itu horor. Berarti kalau berhubungan sama yang hantu-hantu itu nggak ada ya? Nggak ada, lebih serem itu sih daripada buat saya. Enggak, soalnya kayak di teknik sipil tuh saya sering banget denger tuh kayak masa? Iya, tiba-tiba ada noni-noni gitu ngelintasin jembatan sipil gitu. Nggak ada ya, berarti aman ya? Aman. Kalau juga sampai malam-malam kok. 24 jam ya berarti sipil? Enggak, cuman dulu sering ketemu menghadap dosen asistensi itu malam-malam itu sering gitu. Kalau kuliahnya kan resminya sampai sore aja. Ngomong-ngomong soal kuliah nih Mas, mungkin ada matkul yang paling disukain nggak waktu kuliah di teknik sipil dulu? Well, not in particular, biasa aja. Buat saya semuanya sama pentingnya. Tidak ada yang lebih saya suka atau lebih prioritas. Semua itu bagi saya sama pentingnya karena saya anggap dulu itu emang itu semua saya perlukan buat bekal nanti setelah saya kuliah apapun nanti jalur karir yang saya pilih gitu.
Berarti nggak punya matkul yang paling nggak disukain gitu, nggak punya ya? Enggak sih, biasa aja. Kalau dosen gimana nih Mas, dosen? Dosen, dosen ya ada yang menarik, tanda tanda kutip ada yang menarik, yaitu yang menantang, menarik itu Hmm, ada. Ya nggak usah sebut nama lah, cuman ya apa ya, ada dosen yang terkenal emang hmm. nilainya susah gitu-gitu. Itu sebuah tantangan aja buat kita sewaktu kuliah, nggak apa-apa. Ada yang sampai harus ngulang 3 kali buat dapet C gitu? Ada nggak ya Mas? Oh, saya ngulang kayaknya ada satu mata kuliah yang ngulangnya 2 kali, 2 kali. Itu aja nggak nyampe 3 kali. Tapi cuma satu mata kuliah aja itu. Nah, waktu kuliah nih termasuk yang apa? Kupu-kupu kah? Aktif Kupu-kupu tuh organisasi? Kupu-kupu tuh kuliah pulang gitu, Mas? kuliah pulang Atau gitu ya. kuliah organisasi atau aktif hal-hal lain gitu? Oh, biasa-biasa aja saya sih ya. Organisasi ya ikut, kuliah ya ikut gitu ya. Nothing special lah. Mungkin ada pengalaman gitu nggak Mas yang paling berkesan gitu sampai diceritain ke anak cucu gitu selama kuliah? Iya, ada banyak, ada banyak. Waktu ospek gitu ya Mmm, berkesan. Waktu nunggu Pak dosen lama, terus kemudian beliaunya sibuk ada acara ditinggal kita, ya itu pernah. Terus pas kita nggambar, begadang-begadang, terus sampai dosen disalah-salahin, coret-coret, ngulang lagi itu ya menarik. Terus tentunya juga dapat teman-teman yang mhm. menarik, yang sampai sekarang juga kita masih berkomunikasi dengan baik. Oke, terus kalau misal nih, dulu waktu praktikum itu gimana Mas kalau boleh tahu? Praktikum banyak ya dulu ya. Praktikum dulu di udah banyak yang di sini di Mmm, Tembalang, tapi ada satu yang masih di bawah, mekanika tanah masih di peleburan, itu mmm, ketinggalan itunya apa mekanikanya ketinggalan belum dipindah. Tapi sih infonya setelah berapa tahun setelah saya lulus pindah ke sini juga mekannya gitu. mmm. Ya, Ada cerita gitu nggak Mas, kayak harus naik turun dari atas ke bawah gitu? ya, ya dulu untuk mektan aja yang naik Mmm, turun gitu, naik turun. Terus kalau yang paling panas-panasan ya kan IUT dulu kita nyebutnya, mmm. ilmu ukur tanah itu panas-panasan, keliling-keliling ngukur-ngukur gitu. Oke, mungkin nih kita lanjut ke topik selanjutnya aja kali ya. Jadi kayak mungkin tentang perusahaan atau pekerjaan gitu, mungkin boleh cerita nggak Mas, awal memulai karirnya itu kayak lulus kuliah langsung masuk ke PP atau gimana gitu? Iya, lulus kuliah saya langsung masuk PP lewat jalur manajemen trainee kalau, zaman sekarang bilangnya, kalau secara internal PP dulu nyebutnya OJT, on the job Mmm, training. Kita, dulu, eee, proses seleksinya sampai level dirut. Jadi Pak dirutnya ikut menyaksikan dan mengevaluasi, mereview presentasi kita. Kemudian kita dilakukan on the job training selama 6 bulan, 2 bulan itu di divisi teknik, 2 bulan di proyek, 2 bulan lagi di divisi tender. Divisi tender lah sebut aja gitu, DVO. Setelah itu kita presentasi lab kembali, mmm, dievaluasi apakah kita lulus atau tidak. Setelah lulus kita ditugaskan langsung di proyek sebagai site engineer. Site engineer, kemudian meniti karir di sana. Mungkin adik-adik perlu apa ya, perlu dapat sharing dari saya. Jadi ilmu yang kita dapat waktu kuliah itu baru sebagian aja gitu. Bahkan untuk level engineer saja itu baru sebagian aja. Jadi kan kita banyak menghitung-hitung gitu ya di kuliah, baik mekanika teknik, mekanika tanah, terus pembinaan tanah mekanis itu kepakai semua. Terus manajemen konstruksi yang bikin S-curve, bikin mmm. apa itu pakai semua. Tapi di level site engineer itu juga kita harus paham yang namanya metode. Nah itu ya belajarnya sambil sambil kerja gitu di sana. Karena kan ilmu metode kan juga sebuah teknologi yang berkembang terus gitu. Kemudian dari situ saya dipromosikan menjadi site engineering manager. Itu lingua francanya udah beda lagi. Itu lingua franca biaya, kontraktual gitu ya. Lingua franca itu apa? Lingua franca itu bahasa intern yang khas yang hanya kalangan itu yang Mmm, paham gitu ya. Kayak apa? Lingua francanya mekanika teknik kan apa? Bidang momen, bidang iya. geser gitu. Lingua francanya metode udah beda gitu. Ya berapa siklus bekisting yang disediakan gitu. Terus satu lantai berapa hari gitu ya. Terus ada istilah sekonengan, ada istilah scaffolding gitu, kayak gitu-gitu yang sangat teknis yang lingua francanya adanya di proyek.
gitu. Kemudian lingua franca biaya itu beda lagi gitu ya. Itu ada ARTO, ada CRTO, ada sediaan gitu ya. Ada produksi gitu, ada saldo bahan, ada DUB daftar upah borongan, DUH daftar upah harian gitu-gitu. PFC Project Final Cost. Terus dari situ SEM itu ya, Site Engineering Manager dipromosikan kembali menjadi SOM, Site Operation Manager. Itu lingkup frankanya beda lagi, manajemen lapangan, jalur kritis dan lain sebagainya gitu ya. Power Management gitu ya, Equipment Management gitu ya. Terus dari situ dipromosikan lagi jadi level tertinggi di proyek, Project Manager. Itu lingkup frankanya juga dan skill setnya harus nambah lagi gitu ya. Jadi sudah manajemen strategik, human capital management, udah manajemen performance, quality management, safety management, stakeholder management dan lain-lain gitu ya. Itu kalau di situ di level project management hard skill-nya itu yang diperlukan tidak dominan lagi, yang dominan adalah soft skill-nya. Karena masalah yang dihadapi itu dominan sudah masalah yang non teknis. Berarti ini kalau dari keseluruhan nih Mas, secara kuliah itu udah nge-cover berapa ilmu buat lanjut ke jenjang berikutnya, jenjang kehidupan berikutnya itu kira-kira berapa? 30%, 20% atau? Tergantung jalur karir apa yang Mbak mau pilih nanti. Kalau emang berkaitan dengan konstruksi ya kira-kira seperti itu baru. Kalau di level set engineer itu mungkin 50% itu tercover mata kuliah. Tapi kalau sudah level set engineering manager itu udah beda lagi, udah prestasi mengecil yang skill kuliah tadi, terus makin kecil lagi saat sudah site operation manager, project manager, karena ilmu baru yang perlu dikuasai makin bertambah. Itu apalagi pas sudah kita saya mengalami perubahan jalur atau arah karir yaitu ke bidang bisnis development gitu. Nah ini Sudah beda balik lagi ke kuliah mungkin ya. Dulu waktu kuliah itu ikut organisasi gitu nggak Mas? Ikut dulu apa sih, nggak terlalu banyak juga ya. Dulu ikut KS, AKS, ikut Rohis sama ikut apa gitu lupa. Nggak terlalu banyak karena kan tugas kuliah sangat banyak. Saya emang dulu sempat agak tidak terlalu pengen terlalu banyak ikut organisasi karena khawatir nanti keteteran nilainya gitu. Buat Mas Fajar personal itu kalau misal organisasi itu membantu nggak buat ke jenjang berikutnya? Atau misal kayak kalau misal nggak ikut apa-apa gitu tuh sebenarnya juga nggak masalah gitu? Sangat membantu, sangat membantu. Kalau kita nantinya hidup di dunia korporasi atau nanti misalnya Mbak Ali atau teman-teman mau bikin usaha sendiri, itu kan Mbak nanti memimpin atau menjadi bagian dari organisasi gitu. Bagaimana berkomunikasi yang baik dalam organisasi, bagaimana mengatur fungsi-fungsi dalam organisasi supaya tujuan organisasinya bisa tetap tercapai, bagaimana untuk memanage teamwork, meningkatkan teamwork dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh, sangat membantu pengalaman organisasi di kuliah. Nah ini kan Mas Fajar kan udah punya jabatan yang tinggi ya istilahnya ya. Mungkin itu tuh udah sesuai nggak sama passion Mas sebelumnya gitu? Kayak emang dari dulu tuh emang keinginannya tuh pengen ke situ atau itu dipaksa oleh orang tua atau gimana gitu? Ya jujur udah melebihi ekspektasi saya sih gitu ya. Kalau dulu cita-citanya pengen jadi project manager. Kalau sekarang sudah melebihi itu ya bersyukur alhamdulillah, tapi tentunya kita harus meriset tujuan baru lagi gitu ya. Supaya kita tidak stagnan. Kalau goals buat kedepannya itu apa Mas? Mudah-mudahan saya masih bisa meningkatkan kontribusi saya ke organisasi, ke masyarakat, ke keluarga dan seluruh orang yang penting bagi saya, dan terus menjadi orang yang bermanfaat dan orang baik. Udah itu aja. Mungkin kita balik lagi kalau boleh berkaca sama dulu ya Mas. Apa sih kekurangan dari Mas Fajar dan gimana caranya buat mengatasi kekurangan tersebut gitu loh? Kekurangan ya kalau kita self aware terus terang banyak kekurangan ya gitu. Cara apa tadi memperbaikinya atau menutupinya? Ya terus belajar, continuous learning. Jadi kalau tadi
Mbak perhatikan, itu kan Hmm, kita proses belajar terus saya itu waktu di iya. proyek itu atau di perusahaan. Selalu ada yang baru untuk dipelajari. Itu di situ ya meningkatkan apa kapasitas kita kan gitu. Hmm, Gitu. Jadi eh, memang saya berupaya menjadi orang yang memiliki love of learning yang tinggi gitu. Bukan berarti maksudnya gini, bukan berarti kalau kita sudah selesai kuliah, selesai sudah tugas kita belajar gitu. Masih banyak yang bisa kita pelajari dan tentunya bermanfaat bagi kita sendiri ke depannya gitu. Ilmu-ilmu baru nanti juga meningkatkan nilai kita gitu di dunia karir maupun di sosial. oke, mungkin berarti kira-kira dari goals-nya Mas Fajar sendiri tuh semua udah tercapai atau belum? Atau kenapa gitu? Ya, tentunya saya punya tujuan-tujuan Hmm, lanjutan yang harapannya bisa saya capai selama masa saya berkarya gitu. Mudah-mudahan bisa menduduki posisi yang lebih eh, lebih penting atau lebih bermanfaat seperti itu dan terus melakukan impact yang baik bagi sekeliling saya. nah ini throwback lagi nih Mas ya. Mungkin mungkin buat yang virus mungkin juga agak bingung juga kayak mungkin kalau misal bisa ngulang kuliah nih Mas, apa sih yang mau diubah gitu? Eh, apa adanya saya sekarang karena apa yang sudah saya alami sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya emang eh, itu semua yang apa eh, membentuk saya sekarang ini. Jadi bukan menyesal, tapi jika ada yang bisa saya rubah atau if I can turn back time, what would I change gitu ya, suatu saya kuliah, maka mungkin adalah mungkin saya akan lebih banyak berorganisasi. Mungkin saya akan mencoba meningkatkan international exposure saya, gitu. Ya mencari ajang-ajang kompetisi di level internasional. Karena sekarang ini dunia makin terkonek Hmm, gitu ya, dan perubahan semakin cepat, sehingga perlu kita merasakan exposure internasional itu sedini mungkin, begitu. oke ini sebelum ditutup kali ya, mungkin dari Mas Fajar boleh dong kasih tips buat adik-adik mahasiswa teknik sipil gitu khususnya seluruh mahasiswa lebih umumnya ya, itu untuk sukses di masa depannya kelak gitu. Sukses itu memiliki makna yang luas, tapi saya coba mensederhanakan sukses dalam karir mungkin gitu ya. Jadi adik-adik ini akan menjadi angkatan kerja di era bonus demografik, di mana kompetisinya akan lebih tinggi dari zaman saya. Sehingga kalau saran saya perbanyak ilmu, teruslah belajar. Kalau bahasa Inggris itu bukan sebuah ekstra lagi, udah sebuah kewajiban. Eh, Coba tingkatkan, cari-cari cara untuk meningkatkan international exposure-nya gitu. Eh, Kemudian pantang menyerah gitu ya. Karena kompetisi yang akan adik-adik hadapin sepertinya akan lebih keras sehingga kita juga harus jadi pribadi yang tangguh dan kuat. Kalau ingin jadi seorang pemenang, pemenang itu bukan orang yang nggak pernah kalah, tapi pemenang itu adalah orang yang jatuh 7 kali, tapi bangunnya 8 kali. Kira-kira seperti itu. Itu aja. Oke, nah ngomong-ngomong soal international exposure nih viewers nih, sebenarnya teknik sipil tuh juga punya international exposure loh, kayak short course ke luar negeri itu tuh sebenarnya dari kita tuh juga ada programnya. Nah, mungkin nih sebenarnya nih masih banyak ya Mas yang bisa kita obrolin selanjutnya. Mungkin apalagi tuh tentang suksesnya beliau gitu. Mungkin boleh ditunggu ke episode berikutnya aja ya. Jadi mungkin sekian dari saya dan Mas Fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Makasih, Mbak. Goodbye.